Hai Pisces, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, dan jangan paksakan atau sesuai. Dan seperti biasa cross watcher atau siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join di dalam reading ini karena sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Pisces, tapi juga nonton rising sign atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Oke. Di bulan ini, di penghujung tahun 2024 ini, udah ada program ya untuk Abra Lakabra bikin prediksi 2025 untuk 12 bulan di tahun 2025 dan untuk semua zodiak ya, 12 zodiak. Dan ada promosi 20% untuk kalian yang mau private atau personal reading dengan fokus pertanyaan yang berbeda-beda, entah seperti finansial gue di tahun 2025 kayak gimana sih, karir gue di tahun 2025 kayak gimana sih, atau gue merit nggak tahun 2025, gue dapat pekerjaan baru nggak tahun 2025, anything ya. Cekidot 20% itu dari berapa? Di box description gue itu ada link WA ke gue, cek aja. Oke, langsung aja kita lihat untuk Pisces Desember 2024, apa yang Pisces perlu ketahui. Two of Cups. Minggu pertama, Knight of Swords. Challenge ya, The Hangman. Minggu kedua, Ace of Swords. Challenge ya, Six of Swords. Minggu ketiga, Ten of Wands. Challenge ya, The Empress. Minggu keempat, Six of Pentacles. Challenge ya, Seven of Swords. Saran dan petunjuk untuk Pisces lakukan di bulan Desember 2024. Seven of Wands. Under the deck, Nine of Swords. Oke. Jadi di bulan Desember ini ada New Moon di Sagittarius tanggal 1, 15 Desember pertengahan bulan ada Purnama di Gemini ya, dan Mercury direct, dan penghujung tahun tanggal 30 ada New Moon lagi di Capricorn ya. Oke banget untuk nutup tahun 2024. Dan di bulan Desember ini juga banyak planet yang retrograde ya. Oke, tema untuk Pisces di bulan Desember, Two of Cups. Jadi kayak ada ikatan gitu loh ya. Ada ikatan-ikatan gitu yang belum jelas, belum terang gitu kan, belum terang karena kita dapat yang gelap. Tuh. Yang gelap. Jadi masih belum diakui. Ada ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian, kontrak yang kayaknya memang itu udah fated, itu udah memang takdir atau nasib, itu deh, gitu kan ya. Itu energinya si Cancer, energi Cancer. Kok tiba-tiba ada energi Cancer di bulan Desember? Anyway, buat Pisces, energi Cancer itu ada di Pisces. Cancer. Oke, di romance, ya kan, di romance. Project mungkin ya kan, ada juga tentang kreativitas mungkin ya. Ini oke banget sih. Ya mungkin ya ya kreativitas, bisa jadi juga project, bisa juga tentang anak ya. Anyway, Cancer, the main theme.
ya, tema kalian bulan ini. Jadi mungkin kalian perlu ketahui ada fate di situ, ada takdir yang memang menjanjikan dengan energinya itu. Anyway, di minggu pertama Knight of Swords. Ini energi Gemini. Merkuri retrograde di Sagittarius yang beroposisi dengan Jupiter. Ya. Buat Pisces itu apa? Buat Pisces itu energinya Jupiter di Gemini. Itu masalah rumah, ya, rumah properti, rumah tangga, stabilitas emosional, tradisi, ya. Ini kalian diminta untuk komunikasikan, dan memang ada overload, ya, ada overload atau overthinking yang berlebihan dengan energi Jupiter di situ. Jadi jangan terlalu percaya dengan segala sesuatu yang hadir di kepala kita itu. Jangan terlalu percaya dengan apapun itu, ya, dengan energi Merkuri retrograde, ya. Dan di sini buat si Pisces, kalian diminta untuk komunikasikan itu akan sesuatu hal yang sifatnya gantung. Mungkin challenge-nya memang tentang segala sesuatu yang sifatnya gantung. Nih, energinya si Pisces sendiri. Jadi tentang bagaimana kalian ingin dilihat, tentang bagaimana kalian ingin dikenal, atau tentang citra diri kalian sendiri, ya. Ada hal-hal yang sifatnya gantung. Jadi kalian putuskan atau komunikasikan. Ya. Dan cermati, waspadai, ya, semua pikiran yang hinggap di kepala kita itu jangan terlalu dipercaya. Dan kalaupun kalian ingin teken kontrak, ya, tanda tangan apapun perjanjiannya, itu sebaiknya diteliti, dicermati, kalau perlu diulang-ulang bacanya supaya jangan sampai itu jadi bumerang buat kita sendiri. Oke? Gue juga salah loh kemarin. Ya kan, jadi gini nih ceritanya, gue sekalian cucol dikit ya. Jadi selama 2 tahun ini YouTube gue udah gak mau dimonetisasi, ya kan. Tapi gue tetap tiap bulan bikin, tetap. Makanya nggak pernah ada iklan kan kalau nonton gue, ya. Karena memang gue nggak tahu kenapa itu di break, di halt sama YouTube, ya kan. Nah, baru kemarin ini gue nge-play lagi tuh, karena ada kemungkinan buat gue dikasih kesempatan untuk monetisasi lagi. Gue play, nggak gue baca, ya kan, term and condition-nya. Gue langsung gitu. Terjangan-jangan gue kena lagi nih. Entah apapun itu, ya. Tapi ya cukup diwaspadai, ya nggak? Secara Pisces, ya kan, gue pun Pisces. Anyway, dan untuk karena dia di awal bulan itu juga ada Sagittarius, ya. Sagittarius buat Pisces itu di mana sih? Di karir kan? Karir, reputasi, long term goal, ya. Visi jangka panjang, status. Persis kan seperti apa yang gue bilang masalah YouTube. itu ada contoh aja, ya. Itu ada contoh. Anyway, di minggu kedua kita dapat Ace of Swords. By kita udah masuk minggu 2. Ace of Swords, kita akan ambil keputusan. Dan challenge-nya adalah moving on, ya. Moving on. Apapun itu yang terjadilah, ya kan. Kita jalan langsung aja. Ini Six of Swords energinya si Aquarius. Ini energi Aquarius. Nah, challenge kita adalah untuk moving on. Dan di energi Aquarius ada apa? Ada Pluto, ya kan? Ada Pluto, dan kemarin baru masuk tuh Venus join sama si Pluto. Venus sama Pluto bersanding. Nah, Aquarius buat Pisces itu ada di mana? Di rumah ke-12. Yang mana itu tentang semua yang kegelapan itu sendiri. Ketidaktahuan itu sendiri, ya, tentang ketidaktahuan, dan tentang karma, ya kan,
tentang alam bawah sadar, kegelapan lah. Kita suruh move on ke hal yang tidak kita ketahui. Wah, buat Pisces mah kayaknya gampang ya gitu. Buat Pisces mah gampang. Maksudnya kita kan the believers ya. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Jalanin aja. Nah, tapi itu dia beroposisi Venus sama Pluto. Pluto itu kan transformasi ya. Dan Venus itu tentang money, tentang relationship, dan juga tentang harmoni. Nah, bagaimana kita melihat itu? Apa yang perlu kita rubah? Karena dia bersanding dengan Pluto, apa yang kita perlu rubah itu? Mindset kita tentang money, umpamanya. Mindset kita tentang harmoni. Mindset kita tentang relationship. Mungkin ya. Itu yang mungkin kita harus rubah. Yang kegelapan itu tadi ya. Yang nggak jelas itu tadi. Nah, bagaimana kita menentukan? Karena gue paham. Jadi gini, Pisces itu kan emang nggak ya udahlah ya, let it flow aja gitu lah, ya kan? Yang jadi jadilah, yang terjadi terjadilah gitu kan. Kita kayak nggak punya nilai, kita kayak nggak punya batasan, gitu kan? Memang Pisces nggak pernah punya batas. Jadi dia sendiri, dia hanya mengikuti alur aja. Dia tidak menetapkan, dia tidak mengambil keputusan. Ini loh gue di sini, tak gitu. Karena dia selalu ngikutin yang frekuensinya aja gitu, yang datang, yang enggak gitu. Ya udah gitu kan. Nah, saatnya kita ngambil keputusan gitu loh. Jangan sekedar ya udahlah gitu. Gitu maksudnya nih energi ini. Jangan sekedar ya udahlah. Enggak, kita harus kasih ketetapan ya. Kita mau seperti apa? Kita harus lebih jelas dulu gitu loh. Dengan apa yang kita ingin menjadi. Sehingga kita menyesuaikan frekuensi diri kita kepada apa yang akan kita menjadi gitu. Kalau kita nggak punya itu, ya kita akan dibawa kemana-mana. Istilahnya kayak ikan mati gitu kan, ke bawah arus. Kurang lebih gitu. Dan Venus bersanding dengan Pluto di Aquarius itu, dia beroposisi dengan Mars yang lagi retrograde di Leo. Mars itu kan tentang action, ya kan? Udah sesuai belum? Gitu kan? Action kita nih berseberangan gak sih dengan apa yang kita ingin menjadi, gitu loh. Kalau lu sendiri masih belum clear dengan apa maunya lu, gitu. Bagaimana kita kepingin untuk menjadi? Apa sih yang kita lagi bentuk? Kita yang kayak gimana sih? Kalau kita nggak punya bayangan itu, action kita mau seperti apa? Ya nggak jelas juga kan gitu. Nah, oposisi dengan Mars di Leo yang lagi retrograde. Mars di Leo yang retrograde itu bawaannya kita pingin menciptakan gitu kan, berkreasi, kreativitas. Tapi ada delay karena ada energi Marsnya ini dipaksa untuk lebih nerima dan lebih fokus dulu untuk ruang hati kita, untuk lebih mengerti dulu kreativitas kita itu yang sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi ada unsur, ada energi atau frekuensi yang bikin kita ngerasa energi yang bikin kita terdesak untuk melakukan sesuatu. Tapi gitu, nggak harusnya juga gue kayak gitu loh. Ada konflik energi dari dalam diri kita yang seharusnya kita lakukan dan maunya kita gitu. Karena yang maunya itu atau yang seharusnya itu nggak sesuai dengan mau kita gitu ya. Dan Mars retrograde di Leo, sekarang Leo itu nanti tanggal 6 dia balik ke Cancer. Nah, dia balik ke Cancer tanggal 6 dan dia akan stay di Cancer sampai bulan Februari. Kalau Mars sudah masuk ke Cancer, itu artinya dampaknya buat Pisces itu ada di kreativitas. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menginvestasi diri kita sendiri dengan menggunakan waktu kita itu bagaimana.
gitu. Anyway, dari minggu kedua, minggu ketiga itu ada full moon. Ya, purnama di Gemini yang berbarengan juga dengan Merkuri yang direct di Sagittarius. Jadi ada potensi untuk kita mendapatkan kejelasan tentang apa yang sesuai dengan jalannya kita, gitu. Dan kita dapat kejelasan tentang hal-hal yang sifatnya nggak jelas itu, gitu. Kita mau bikin apa, tapi kayaknya nggak dulu deh, gitu. Kayak dipaksa untuk nggak bisa, gitu. Nah, full moon atau nggak purnama di Gemini ini buat Pisces. Ini masalah rumah ya, properti, rumah, keluarga, stabilitas emosional, dan ada Jupiter di situ ya kan. Jadi itu agak-agak over ya. Sangat ini kali ya, emosional buat Pisces. Dan Merkuri yang juga ada di sana, ya kan, Merkuri yang juga ada di Sagittarius, itu direct. Anyway, di minggu ketiga kita dapat Ten of Wands. Kenapa jatuh? Ten of Wands. Kita akan melepaskan apapun itu. Kita nggak akan lagi mau memikul beban itu. Kita akan lepaskan. Energi Sagittarius kan? Kita akan lepaskan apa yang memang selama ini kita pikul. Entah itu tanggung jawab, entah itu beban, apapun itu. Nah, kita nggak mau lagi. Kita akan bebaskan ya, karena di Sagittarius itu sebenarnya kan ruler planetnya Jupiter ya. Wait, Sagittarius ya, planetnya Jupiter, yang mana Jupiter ada di Gemini. Dan ini bicara tentang Sagittarius, artinya ini tentang karir, reputasi, status, visi jangka panjang. Mungkin kalian akan lepaskan. Dan kalian nggak mau lagi terlalu terbebani. Jadi kalian lepaskan saja. Dan challenge-nya adalah The Empress. Kesiapan kita dalam memulai sesuatu yang baru. The Empress itu energi Venus, ya kan? Gue udah jelasin tadi kan, Venus ada di Aquarius dan bersanding dengan Pluto. Wow. Ya, jadi ini masalah kesiapan kita untuk siap, ya, kesiapan kita untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalau kalian ingin melepaskan itu, challenge-nya adalah kesiapan untuk memulai sesuatu yang baru. Perubahan itu sendiri. Dan bagaimana kita menetapkan value kita sendiri. Ya, karena bicara tentang Venus, our self-worth. Ya. Jadi bagaimana juga kita memposisikan diri kita sendiri. Kesiapan kita juga untuk menentukan posisi kita sendiri itu gimana. Minggu keempat, Six of Pentacles. Six of Pentacles itu energi Libra. Atau Taurus. Kalian lagi mencoba untuk melihat ya, menimbang-nimbang ya, semua probabilitas, kemungkinan, peluang, kesempatan. Kalian mencoba untuk melihat pilihan-pilihan yang ada ya, di minggu terakhir. Dan karena ini energi Libra, lagi-lagi itu energi Venus ya.
Pisces, Virgo, Libra. Dan bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, ya. Ini juga masalah mungkin kolaborasi, ya. Karena challenge-nya adalah Seven of Swords. Seven of Swords ini ada yang menggunakan kelicikan atau siasat, ya, strategi untuk ngendap-ngendap, ya kan? Challenge-nya adalah modus. Ada yang punya modus. Anyway, ini energi Aquarius, ya. Ya. Venus dan Pluto yang ada di Aquarius. Dan kita nggak tahu itu, anggap aja nggak tahu, ya kan? Karena energi Aquarius ada di kegelapan buat Pisces gitu, ada di rumah ke-12. Dan langsung aja ke saran dan petunjuk untuk Pisces lakukan di bulan Desember. Seven of Wands. Pertahankan apa yang menjadi prinsip kalian. Menjadi yang terbuka dan fleksibel, tapi fokus terhadap niat atau intensi kalian. Pertahankan fokus kalian, ya. Prinsip kalian mungkin, ya. Tidak mudah untuk bisa dihasut oleh siapapun. Seven of Wands ini energinya Leo, Mars retrograde di Leo. Jadi kalian cukup mencermati, ya kan? Kalian coba untuk lebih mencermati, ya, menerima, fleksibel, ya, dan stay fokus dengan kreativitas kalian dalam mengekspresikan. Alam bawah sadar kalian, Nine of Swords, Gemini, Jupiter di Gemini. Ini ada kekhawatiran tentang karir, tentang reputasi, tentang status, tentang visi jangka panjang, ya. Oke, langsung aja kita ke Wisdom of the Oracle. Satu kartu aja untuk Pisces di bulan Desember 2024. Untuk Pisces Desember 2024. Bitch. New life. Siap-siap hidup baru. Higher power, ya kan? Kesadaran tertinggi kita. Oke. Segitu aja, semoga resonance dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, share.